Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Akbar Ramadhani Suharsono, NIM D401827, akan menjelaskan tentang materi asinkron dan sinkron. Ya, kita langsung saja menuju materinya. Praktikum TTLL, motor sinkron dan asinkron. Rizky Akbar Ramadhani Suharsono, NIM D401827, kelas A, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, motor asinkron. Motor induksi atau asinkron merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke stator, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran motor dengan medan putaran yang dihasilkan oleh arus stator. Motor induksi sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Motor induksi yang umumnya dipakai adalah motor induksi 3 fasa dan motor induksi 1 fasa. Motor induksi 3 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 3 fasa dan banyak digunakan di dalam berbagai bidang industri. Sedangkan motor induksi 1 fasa dioperasikan pada sistem tenaga 1 fasa yang banyak digunakan terutama pada penggunaan untuk peralatan rumah tangga seperti kipas angin, lemari es, pompa es, mesin cuci, dan sebagainya, karena motor induksi 1 fasa mempunyai daya keluaran yang rendah. Untuk konstruksi motor asinkron, 1. Stator. Stator bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat mengindukasikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Konstruksi stator motor induksi pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian berikut, seperti rangka stator, inti stator, dan besi lunak atau baja silikon. Alur merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan stator. Kumparan stator dari tembaga. 2. Celah. Ya, kita bisa lihat di antara stator dan rotor terdapat celah udara yang merupakan ruang antara stator dan rotor. Pada celah udara ini lewat flux induksi stator yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan rotor berputar. Celah udara yang terdapat pada stator dan rotor diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara antara stator dan rotor terlalu besar akan mengakibatkan efisiensi motor induksi rendah. Sebaliknya, bila jarak antara celah atau terlalu kecil atau sempit menimbulkan kerusakan mekanisme pada mesin. Untuk rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diindukasikan pada kumparan rotor. Berdasarkan bentuk konstruksi rotor, maka motor induksi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motor induksi dengan rotor sangkar atau squirrel cage, bagian mesin yang berputar pada dan letaknya bagian dalam terbuat dari besi laminasi yang mempunyai slot dengan batang aluminium atau tembaga yang dihubungkan singkat pada ujungnya. Motor induksi dengan rotor belitan. Konstruksi rotor motor induksi terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Inti rotor bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti stator. Alurnya bahannya dari besi lunak atau baja silikon sama dengan inti. Alur merupakan tempat meletakkan belitan atau kumparan rotor. Belitan rotor bahannya dari tembaga, poros atau as. Prinsip kerja motor asinkron. Ya, kita bisa baca motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya.
Garis-garis gaya flux yang diindukasikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGLL atau tegangan induksi dari karena penghantar atau kumparan. Rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar atau kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah penggerak medan induksi stator. Pada rangkaian stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya yang dililitkan pada jumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputaran medan stator yang terjadi yang diindukasikan ke rotornya. Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecil kecepatan putaran medan stator dan sebaliknya. Kecepatan berputar pada putaran ini disebut kecepatan sinkron. Motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC 3 fase yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap dan sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC. Arus DC itu arus searah untuk pembangkit daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Konstruksi motor sinkron. Bagian-bagian dari sebuah motor sinkron bisa kita lihat rotor yang bisa dibaca sendiri perbedaannya antara motor sinkron dan motor induksi. Stator menghasilkan medan magnet berputar dan sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. Ns sama dengan 120 F per P, di mana frekuensi dari pasokan frekuensi itu F, kalau jumlah kutub itu P. Prinsip kerja motor sinkron. Prinsip kerjanya amitostator pada rotor menghasilkan torsi awal dan mempercepat torsi untuk mempercepat siklonus motor. Ketika kecepatan motor mencapai sekitar 97% dari papan RPM, medan arus DC diterapkan ke rotor untuk menghasilkan torsi tarikan dan rotor akan menarik langkah dan menginterogasikan dengan medan flux yang berputar di dalam stator. Motor akan dijalankan pada kecepatan sinkron dan menghasilkan torsi yang sinkron atau Gauss torque. Setelah sinkronisasi, dorongan torsi tidak dapat ditingkatkan lagi atau motor akan menjadi di luar kendali. Kadang-kadang jika kelebihan beban sesaat, motor akan slip dan sinkronisasi ulang. Perlindungan saat dorongan atau disediakan jika tidak, motor akan berjalan sebagai sebuah motor induksi atau tinggi yang mungkin kerusakan motor yang parah. Analisa rangkaian star delta. Seperti motor listrik, umumnya akan dilengkapi dengan nameplate yang menunjukkan spesifikasi motor dan bagian seharusnya motor tersebut digunakan, baik secara elektrik yaitu penyambungan sumber listrik mampu secara mekanik atau torsi yang dihasilkan dan jumlah putaran motor. Ya, gambar di bawah ini adalah contoh nameplate motor listrik yang bisa kita lihat. Ya, hubungan motor listrik 3 fase dan kelistrikan industri. Jika motor induksi 3 fase dihubungkan ke sumber tegangan, data pada plat nama motor harus disesuaikan dengan sumber tegangan dan frekuensinya.
Hubungan diimplementasikan melalui 6 terminal versi standar pada kotak terminal motor dan perbedaan antara dua jenis rangkaian, hubungan bintang atau star dan hubungan segitiga atau delta. Contoh hubungan terminal motor ada pada gambar di bawah ini, ya yang sebelah kiri motor listrik hubungan star, dan untuk yang sebelah kanan motor listrik hubungan delta. Yang bisa kita lihat dari dua kelompok gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan star memiliki nilai arus motor yang sama dengan arus pada lin 3 fase, sedangkan pada rangkaian delta memiliki arus motor akar 3 kali arus pada fase. Pengendalian motor dengan star delta. Hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi memberikan hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah tapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok digunakan untuk memulai putaran awal pada motor listrik. Sedangkan hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar sehingga kecepatan putaran motor listrik tinggi. Metode pengendalian motor listrik star delta mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pengendalian motor listrik dengan star delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 HP. Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umumnya dipakai antara lain saklar, rotary, star delta, atau dengan menggunakan rangkaian kontraktor magnet. Gambar di bawah ini adalah rangkaian daya pengendali motor listrik 3 fase dengan menggunakan rangkaian kontraktor. Contoh soal untuk motor sinkron. Motor sinkron 3, kita bisa lihat ini, dan ini sudah cukup jelas ya. Ya ini untuk contoh soal motor asinkron, bisa kita lihat sendiri, dan ini beserta jawabannya ya. Aplikasi motor sinkron dan asinkron. Untuk kompresor udara, servo motor, alkur robot, itu alasan menggunakan motor sinkron untuk alat tersebut karena motor ini memerlukan arus DC untuk membangkit daya dan memiliki torsi awal yang rendah, dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah. Motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning ya. Untuk aplikasi motor asinkronnya konveri, kipas angin, pompa air. Alasan penggunaan motor asinkron atau induksi karena konstruksinya yang sangat kuat, harga lebih murah, dan perawatan mudah serta mempunyai efisiensi yang tinggi. Gambar rangkaian dari aplikasi motor sinkron. Kompresor udara itu yang bagian paling kiri, dan yang bagian paling tengah servo motor, dan yang bagian kanan akuator robot. Gambar rangkaian dari aplikasi motor asinkron atau motor induksi. Konveyon itu bagian kiri, yang bagian tengah itu kipas angin, dan bagian kanan itu pompa air. Ya, cukup sampai sini presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.